Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji tentang kitab haji, yakni tentang bagaimana sejarah sholat Jumat di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Betapa sholat Jumat pada waktu itu menjadi ibadah yang asyik begitu ya, tidak tegang, tetap bisa mendengarkan khutbah ceramah sambil bercakap-cakap, ya, sambil bercakap-cakap pada waktu itu. Mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala aqbalat airun wa nahnu nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah fanqadha nas ila 12 rajulan wa nazalat hadhil ayah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, suatu kafilah datang kepada kami sementara kami sedang menjalankan ibadah sholat Jumat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang beranjak pergi menghampirinya kecuali 12 orang. Maka kemudian turunlah ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad sedang berkhutbah. Nah, tadi apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, keutamaan menata ibadah mingguan sholat Jumat sehingga tidak terkesan membuat kantuk dan membosankan. Ini penting. Hal ini sama pentingnya dengan mengemas khutbah Jumat dengan baik. Bagi jamaah haji, hendaknya berpagi-pagi berangkat ke Masjidil Haram agar mendapatkan tempat di dalam masjid. Jadi kalau berangkatnya lebih dari jam 10 mungkin sudah full di dalam masjid pada waktu puncak Arafah Mina, Arafusna, puncak ibadah haji sebelum peristiwa Arafah Mina ataupun setelahnya. Ini perlu berpagi-pagi. Karena kalau di luar masjid itu panas, ya. Cuacanya atau suhunya sangat panas. Yang kedua, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang bisa bersalah. Terus asbabul wurud hadis ini adalah Jumatan pada waktu itu khutbah dulu, baru kemudian sholatnya di belakang. Khutbah dulu, sholatnya di belakang, seperti hari raya itu ya. Khutbah dulu, baru kemudian sholat, seperti bukan hari raya. Kalau hari raya ini sholat dulu baru khutbah, sama. Jadi ya, Asal muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi konon khutbah Jumat itu seperti hari raya. Jadi ketika itu adalah sholat dulu baru khutbah di akhir. Nah sekarang kan khutbah dulu kalau sholat Jumat ya kan, baru kemudian khutbah dulu baru sholat. Ini asbabul wurudnya seperti itu. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang bisa bersalah, yang bisa khilaf ya. Ketika mereka melihat kafilah yang datang dari negeri Syam ya, kafilah tadi unta yang
kemudian dengan suara yang hiruk pikuk, dengan gendang, serunai dan sebagainya, sehingga menarik perhatian untuk promosi dengan segala nyanyian, dengan segala mungkin barang-barang baru yang diskon dan sebagainya. Mereka antusias karena menghampiri kafilah tersebut. Maka Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Jum'ah ya, sebagai teguran atas tindakan para sahabat meninggalkan tarakuka qa'iman, meninggalkan Rasulullah ketika sedang berkhutbah. Mereka serta-merta para sahabat ini meninggalkan Rasulullah sedang berkhutbah. Yang ketiga, hukum jual beli, transaksi perdagangan dan bisnis apapun di waktu sholat Jumat sehingga melalaikan seorang muslim dari sholat Jumat ini dilarang atau haram. Jadi dalam sholat Jumat itu bahasanya idza nudiya lis-shalat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila kita sudah diseru untuk sholat Jumat, maka hendaknya kita segera mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Keempat, Jumat berasal dari kata jamaah, artinya berkumpul, bersatu atau beramai-ramai. Hari Jumat adalah hari yang diwajibkan di dalamnya umat Islam untuk berkumpul bersatu dalam kurun waktu 1 minggu 1 kali, sekitar periode 1 jam atau kurang lebih 1,5 jam. Yang kelima, hari Jumat penuh dengan muatan sejarah. Pertama, penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya, dan Siti Hawa ini pada hari Jumat selepas zuhur. Kemudian dimasukkan atau menjadi penghuni surga pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam. Nanti hari kiamat pun akan digelar, konon informasinya berdasarkan riwayat-riwayat ini juga pada hari Jumat. Yang keenam, keutamaan hari Jumat adalah bahwasanya sinar matahari ini dalam sebuah riwayat hadis Subulus Salam sebutkan bahwasanya sinar matahari lebih cerah di hari Jumat. Sedekah kita dilipat gandakan pada hari Jumat. Kemudian sholat Nabi pada Nabi Muhammad SAW berbalas langsung oleh beliau SAW, khususnya pada hari Jumat. Yang ketujuh, setan tidak akan membiarkan kita beribadah dengan mudah, apalagi dengan ikhlas, tanpa godaan. Siapakah yang tidak tergoda oleh perdagangan yang sedang ramai dengan pembeli pada zaman Nabi, pada zaman Nabi Musa juga nelayan ini ikan-ikan seolah-olah tinggal ngambil, tidak perlu repot-repot, ya, nampak di permukaan ikannya banyak, ya. Sedang ramai pembeli, pedagang, pertanian sedang bagus-bagusnya, nyaman-nyamannya melihat pertanian, perkebunannya, peternakan juga demikian halnya, digoda dengan peternakan yang mungkin sedang nikmatnya untuk dilihat, disaksikan pada hari Jumat, ya. Dan jenis usaha lainnya yang menampakkan rayuan, godaan, keindahan dunia yang gemerlap. Inilah pada hari Jumat. Dan inilah jerat-jerat syaitan untuk menggagalkan usaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah sholat Jumat. Entah itu secara sengaja ataupun menunda-nunda waktu kita untuk datang ke masjid dalam rangka sholat Jumat. Saudaraku muslimin muslimat berada, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak-anak Islam, semuanya untuk dapat mengutamakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.